Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini. Bagi yang baru berkunjung, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang katrol dan roda berporos. Katrol. Katrol merupakan pesawat sederhana berupa roda yang dikelilingi rantai atau tali yang dapat bergerak bolak-balik. Katrol digunakan untuk mengangkat beban dengan cara yang lebih mudah. Sebelum air diperoleh melalui pengolahan perusahaan air minum, hampir semua orang memperoleh air dari sumber mata air yang disebut sumur. Untuk mempermudah pengambilan air dari dalam sumur, digunakanlah alat yang termasuk jenis pesawat sederhana yaitu katrol. Prinsip kerja katrol adalah mengubah arah gaya sehingga kerja yang dilakukan menjadi lebih mudah. Macam-macam katrol dibagi menjadi 3. Yang pertama, katrol tetap. Yang kedua, katrol bergerak. Yang ketiga, katrol ganda atau katrol kombinasi. Dari macam-macam katrol, saya akan menguraikan satu persatu. Yang pertama, katrol tetap. Merupakan jenis katrol yang posisinya tidak berpindah pada saat digunakan. Prinsip kerjanya adalah besar gaya kuasa sama dengan berat beban, sedangkan lengan kuasa sama dengan lengan beban. Dengan demikian, keuntungan mekanis katrol tetap adalah untuk mengubah arah gaya, yakni gaya angkat searah gaya berat orang yang mengangkat. Katrol tetap memiliki posisi tidak berpindah pada saat digunakan. Keuntungan mekanis katrol tetap adalah 1, artinya besar gaya kuasa sama dengan gaya beban. Katrol tetap dapat dimanfaatkan untuk aktivitas yang pertama, menaikkan bendera agar sampai di puncak tiang bendera. Yang kedua, menarik air dari dalam sumur dengan timba. Yang ketiga, menaikkan sangkar burung pada acara lomba burung. Kemudian, katrol bergerak merupakan katrol yang kedudukannya selalu berubah pada saat digunakan. Katrol bergerak berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda menjadi setengah dari gaya beban. Keuntungan mekanik yang diperoleh dari katrol yaitu gaya yang diperlukan untuk menarik benda lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan katrol tetap. Katrol jenis ini sering digunakan oleh tukang bangunan untuk mengangkat barang-barang pada bangunan bertingkat tinggi. Keuntungan mekanis dari katrol bergerak adalah Km sama dengan W per F sama dengan 2, atau 2F sama dengan W. Contoh soal, suatu beban memiliki berat sebesar 1.800 Newton ditarik ke atas dengan menggunakan katrol bergerak. Hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Penyelesaiannya berarti diketahui W sama dengan 1.800 Newton. Yang ditanyakan adalah F. Jawab, rumus dasarnya Km sama dengan W per F sama dengan 2. Jika dibalik, 2F sama dengan W. 2F sama dengan 1.800 Newton. F sama dengan 1.800 dibagi 2. Jadi untuk nilai F sama dengan 900 Newton. Selanjutnya, sistem katrol. Sistem katrol terdiri dari beberapa katrol tetap dan katrol bergerak. Pada umumnya, sistem katrol ini digunakan untuk mengangkat beban yang masanya mencapai beberapa ton, misalnya kerangka jembatan dan peti kemas. Sistem katrol dapat digambarkan sebagai berikut. Dengan sistem katrol, kuasa yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut dapat semakin diperkecil. Jika gaya gesekan katrol diabaikan, untuk sistem katrol berlaku persamaan berikut. W sama dengan 2N kali F. W adalah beban, satuannya Newton, F adalah gaya, satuan Newton, N adalah banyaknya katrol. Untuk keuntungan mekanis dari sistem katrol dapat dirumuskan Km sama dengan W per F sama dengan 2N. Contoh soal, sebuah benda yang beratnya 1.200 Newton bila diangkat dengan katrol majemuk gabungan 4 katrol, hitunglah besar gaya minimum yang harus diberikan untuk menarik beban tersebut. Berarti diketahui W sama dengan 1.200 Newton. Kemudian Km sama dengan banyaknya katrol adalah 4. Yang ditanyakan F. Jadi bisa dijawab Km sama dengan W per F. Atau F sama dengan W per Km.
Jadi F sama dengan 1200 dibagi 4. Jadi F sama dengan 300 Newton. Selanjutnya, roda berporos. Pernahkah kalian naik sepeda? Jika kalian memperhatikan, maka pada sepeda tersebut terdapat roda gigi biasa disebut gir pada ban. Roda gigi tersebut termasuk salah satu contoh pesawat sederhana jenis roda berporos. Roda gigi tersebut berfungsi sebagai pusat pengatur gerak roda sepeda yang terhubung langsung dengan roda sepeda. Nah, berarti roda berporos merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah roda berputar yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Prinsip kerja pada roda berporos yaitu gaya kuasa biasanya bekerja pada roda yang besar, gaya beban bekerja pada roda yang lebih kecil. Fungsi dari roda berporos untuk memperkecil gaya gesekan sehingga benda lebih mudah untuk dipindahkan dan dapat memperbesar kecepatan. Untuk rumusnya adalah F dikali R sama dengan W dikali R kecil. Untuk keuntungan mekanis sama dengan R besar dibagi R kecil sama dengan W per F. Untuk keterangan, F menunjukkan gaya menggunakan satuan Newton, R besar menunjukkan jari-jari roda besar, satuannya meter, W menunjukkan beban, satuan Newton, R kecil menunjukkan jari-jari roda kecil menggunakan satuan meter. Rumus roda gigi, kecepatan keluaran atau kecepatan sesungguhnya sepasang gir dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Kecepatan keluaran sama dengan kecepatan masukan dikali gigi masukan dibagi gigi keluaran. Atau W1 dikali G1 sama dengan W2 dikali G2. Keuntungan mekanik roda gigi atau gir adalah perbandingan roda keluaran dengan roda masukan. Keuntungan mekanis berarti R besar dibagi R kecil atau G2 dibagi G1. Contoh soal, roda bergigi 18 buah menggerakkan roda lain yang berjumlah giginya 54 buah. Jika kecepatan rotasinya 6 putaran per sekon, berapakah kecepatan rotasi roda gigi yang kedua? Berapa keuntungan mekaniknya? Berarti diketahui roda bergigi 18 berarti G1 sama dengan 18 menggerakkan roda lain yang giginya 54 buah berarti G2 sama dengan 54. Kecepatan rotasi atau W1 sama dengan 6 putaran per sekon. Yang ditanyakan W2 dan km. Ingat rumusnya W1 kali G1 sama dengan W2 kali G2. Maka kalau mencari W2 sama dengan W1 kali G1 dibagi G2 sama dengan 6 dikali 18 dibagi 54. Hasilnya adalah 2 putaran per sekon. Kemudian keuntungan mekanis sama dengan G2 dibagi G1 sama dengan 54 dibagi 18. Hasilnya adalah 3. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya akan dibahas di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.